Jadi untuk yang ketiga itu, Kak, apa saja sih perbedaan dari SNM dan SBMPTN, Kak? Mungkin kan kalau dari tadi tuh penjelasannya itu ada tes, ada ini, mungkin bisa dikasih mungkin penjelasan yang lebih terkena mengenai perbedaan dari SNM dan SBM selain dari segi tesnya mungkin. Oke, aku izin jawab. Kalau dari SNMPTN sendiri itu kan dia tanpa tes berarti yang diperhitungkan itu adalah nilai raport semester 1 sampai 5, prestasi kalian, dan track record sekolah atau enggak indeks sekolah kalian kayak gitu. Nah, sementara di SBMPTN itu ada tesnya, ada ujiannya, dimana sekarang udah dengan sistem UTBK itu. Berarti yang menentukan kelulusan kalian adalah nilai dari UTBK itu. Yang kedua itu, SNMPTN hanya diperuntukkan untuk kalian yang lulus di tahun yang sama dengan pelaksanaan SNMPTN. Sementara SBMPTN itu kalian dari 3 angkatan terakhir atau 2 angkatan terakhir masih bisa ikut. Nah, yang ketiga itu SNMPTN itu tanpa biaya sama sekali karena sudah dibiayai oleh pemerintah melalui subsidi anggaran. Sementara kalau SBMPTN itu dia dipungut biaya biasanya, kecuali daftar di sini. Bisa kita tambahin atau cukup Kak Pandi? Cukup. Oke. Jadi kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya itu. Nah, Kak, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dari SBMPTN dan SNMPTN mungkin? Siapa duluan? Mungkin bisa Kak Pande bisa dijelasin apa mungkin kelebihan dan kekurangannya dari SBM dan SNM? Dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, SBMPTN itu lebih kompetitif. Kompetitif karena tidak ada istilah untung-untungan, karena seperti kita tahu stigma tentang SNMPTN itu seperti untung-untungan karena kita pakai nilai raport dan sistemnya istilahnya agak sedikit abstrak. Tapi kalau di SBMPTN kita itu tidak ada untung-untungan karena murni kemampuan individu dari calon mahasiswa itu sendiri dalam menjawab tes. Kemudian lebih transparan. Di angkatan saya di tahun 2019 itu istilahnya lebih transparan. Karena apa? Kita punya nilai kita kelihatan berapa, baru kita bisa gunakan nilai itu sebagai patokan nanti kita pilih di prodi mana. Kemudian itu juga bisa ini salah satu keuntungannya ya, itu kita gunakan sebagai untuk mengukur diri kita sendiri. Oh, ternyata kemampuan saya ini loh, saya unggulnya di bidang-bidang ini, cocoknya saya ambil yang mana. Itu yang kelebihan dari SBMPTN. Nah, kekurangannya itu ada satu, yaitu sistemnya yang general. Artinya sistemnya itu yang terlalu sistemnya yang sama digunakan untuk tes pada prodi-prodi yang berbeda. Jadi satu jenis sistem digunakan untuk misalkan pilih teknik, satu jenis soal yang sama digunakan untuk mahasiswa yang pilih kedokteran, pilih peternakan, pilih farmasi gitu. Jadi tidak khusus ke prodi yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Seperti itu. Kita harus belajar ekstra ya agar kita lolos di tes ini gitu. Itu aja sih. Kelebihan SNMPTN tersendiri pertama gratis biayanya karena biaya itu ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi anggaran. Yang kedua itu tanpa tes, yang diperlukan cuma berkas-berkas ataupun data-data kajian doang, dari nilai raport, sertifikat, diagram kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah prosesnya lebih mudah karena menggunakan sistem online, jadi kalian cuma ngambil berkas doang. Yang keempat itu pengumumannya lebih awal, jadi setidaknya kalau kalian udah dinyatakan lolos, nanti kalian bisa mempersiapkan yang lainnya lebih awal, misalnya kayak kebutuhan kuliah, cari kos, terus UN kalian bisa persiapkan lebih awal kebanding yang lainnya. Terus kekurangannya itu biasanya yang udah dinyatain lolos ya sebagai calon mahasiswa baru jalur SNMPTN itu nggak bisa ikut SBMPTN. Kan biasanya ada tuh orang yang yang cuma sekedar ikut-ikutan doang SNMPTN, ternyata lolos, dia nggak bisa ikut SBMPTN. Terus banyak pendaftar, karena banyaknya pendaftar biasanya sewaktu-waktu laman atau web SNMPTN itu bisa error. Jadi solusinya kalian harus cari waktu yang tepat untuk daftar, biasanya itu pagi banget atau enggak malam-malam banget gitu.
Udah, mungkin kita bisa lanjut juga nih untuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Kak, untuk tes SBM itu mapel apa saja yang harus dipelajari? Apakah semua atau sesuai jurusan? Nah, ini mungkin menjurus ke Kak Pande nih. Bisa dijelasin secara terperinci mungkin Kak Pande nih. Karena ya baik. Nah itu mapel pilihan gitu ya. Ini SBMPTN itu kan ada TPS dan TPA. TPS itu pasti akan mengeneral sekali, itu menganalisa kemampuan dasar dari mahasiswa. Kemudian di TPA, nah di TPA ini baru akan ditekankan mata pelajaran, mungkin ya mata pelajaran yang kita sebutnya ya, mata pelajaran yang memang sesuai dengan rumpun ilmunya. Misalkan hukum tentu pasti sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi gitu ya. Tata sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi, 4 itu. Kalau ditambah lagi 1 matematika, hukum, jadi tetap 4 matematika di sana. Kemudian untuk di saintek, fisika, kimia, biologi, dan matematika saintek. Seperti itu. Tapi saya sarankan ya, jangan berharap bahwa ini 4 mapel ini, yang saya sebutkan atau 5 mapel ini, itu sesuai dengan istilahnya materi-materi yang sudah ada di SMA. Bukan seperti itu lebih, nanti istilahnya itu lebih pengembangannya, lebih advance jadinya. Intinya istilahnya agak lebih liar lah nanti berimajinasi untuk menjawab soal itu. Contoh tadi soal TPS saja kayak gitu kan, pernah bertanya dia ini soal seperti itu. waduh, jadi tes SBM itu susah ya Kak ya? Saya aja yang nggak pernah ikut SBM itu kayaknya nggak ngerti itu soalnya itu kayak gimana itu. Jadi kita lanjut lagi karena masih ada durasi, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Kak, SBM bisa memilih berapa jurusan atau berapa prodi? Bisa dijawab Kak Pande. Kalau di lamanya sendiri atau di aturan yang sebelumnya itu maksimal itu 2, boleh 1, boleh 2, ya, maksimal 2. Tapi dalam satu rumpun ya, misalkan tutup aja, cek aja, tidak boleh cross. Soalnya kan hari PPTN itu kan 1 kali, satu kali PPTN, kecuali kalau saya dulu itu 2 kali. Jadi ada yang tes pertama itu mungkin ambil cek, yang kedua mungkin ambil hukum gitu. Nanti tapi pendaftarannya itu salah satu yang pilih, misalkan yang pakai nilai cek atau yang pakai nilai hukum, tidak bisa dua-duanya pakai untuk kamar untuk kalau memilih prodi gitu. Jadi pada intinya nanti cuma pakai satu rumpun ilmu saintek atau sosum. Nah nanti milih prodinya cuma 2 yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan rumpun ilmu ini saintek atau sosum itu aja. Maaf Kak Pande, mungkin bisa dikasih penjelasan kan? Kalau nggak salah di tahun kita itu kan ada tes campuran kalau nggak salah ya, masih ada tes campuran ya. Nah kalau yang tes campuran itu tuh bagaimana pemilihan jurusan prodinya Kak? Kalau di campuran di tahun kita itu tidak ada kata. Nah ini yang baru ada kembali. Campuran itu jadi nanti adik-adik itu bisa tes hukum tapi di tes juga gabung dengan hukum, jadi itu istilahnya belajar double jadinya. Gitu. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan ke-8. Nah, Kak, bagaimana caranya memantau hasil dari tiap-tiap tahapan seleksi dari masing-masing tes atau gini, proses seleksi yaitu SBM dan